Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share band Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan kita. Manusia buta yang Allah turunkan 16 ayat yang berkenaan tentang dirinya. Ayat-ayat tersebut senantiasa dibaca dan diulang-ulang terus para ahli tafsir. Siapakah orang yang telah membuat Nabi mendapatkan kecaman dari langit dan telah membuat beliau gelisah? Siapakah orang yang telah membuat Jibril alamin turun dari langit untuk menyampaikan kepada hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sebuah wahyu yang berkenan dengan dirinya? Dialah Abdullah bin Ummi Maktum yang menjadi muadzin, orang yang mengumandangkan adzan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum adalah penduduk asli Mekah berkebangsaan Quraisy yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah sepupu Ummul Mukminini Hadijah binti Huwailid. Ayahnya bernama Qais bin Zaidah. Ibunya bernama Atikah binti Abdullah. Ia dipanggil dengan sebutan Ummu Maktum sebab saat ibunya melahirkan ia sebagai anak yang buta. Ibunya melahirkannya dengan sembunyi-bunyi agar tidak diketahui orang. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan terbitnya sebuah cahaya di Mekah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dadanya untuk menerima iman. Dia termasuk orang pertama yang masuk Islam. Ibnu Ummi Maktum menjalani segala ujian yang dirasakan dan diderita oleh kaum muslimin di Mekah dengan segala pengorbanan, keteguhan dan kesabaran. Ia merasakan siksaan bangsa Quraisy sebagaimana yang dialami oleh sahabatnya yang lain. Ia merasakan kebengisan dan kekejaman yang mereka lakukan. Meski demikian ia tidak pernah beringsut dan tidak pernah patah semangat. Imannya tidak akan goyah. Imannya mampu sedemikian karena ia berpegang teguh dengan ajaran agama Allah, senantiasa berpegang dengan kitabullah, mempelajari dengan baik syariat Allah dan selalu datang dan bergaul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitu hafal akan Al-Quran hingga ia tidak pernah melewatkan satu kesempatan pun untuk bersamanya. Dan apabila ada kesempatan untuk melakukan itu, maka pasti dia menjadi yang pertama melakukannya. Bahkan keinginannya untuk melakukan hal ini membuat ia berkeinginan untuk mendapatkan jatah bagiannya dan jatah orang lain untuk dirinya agar ia bisa mendampingi Rasul dan mempelajari Al-Quran sebanyak-banyaknya. Pada masa-masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali melakukan pertemuan dengan para pemuka Quraisy karena berharap mereka berkenan untuk masuk Islam. Suatu hari beliau berjumpa dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya yang bernama Syaibah bin Rabi'ah. Turut bersama keduanya adalah Amr bin Hisham yang dikenal dengan Abu Jahal, Umayyah bin Halaf dan Walid bin Al-Mughirah orang tua Khalid bin Walid. Rasul melakukan pembicaraan kepada mereka, mengajak mereka serta memperkenalkan Islam kepadanya. Rasul amat berharap agar mereka mau menerima penawaran Rasul, atau menghentikan penyiksaan yang mereka lakukan terhadap para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan pembicaraan dengan mereka, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum yang meminta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan ayat-ayat kitabullah kepadanya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berpaling darinya, dan membuang wajahnya dari Ibnu Ummi Maktum. Ia lalu melanjutkan pembicaraan dengan para pembesar Quraisy tadi. Rasul masih berharap agar mereka mau menerima Islam, sehingga dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam maka agama ini akan semakin kokoh, dan dapat mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mengadakan pembicaraan dengan mereka, beliau hendak kembali ke rumah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mata beliau menjadi kabur sehingga beliau merasa pusing. Lalu turunlah beberapa ayat kepada beliau, bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa? Atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan, demikian.
Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, 80, Januari 16. 16 ayat yang dibawa turun oleh Jibril ke hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Ke-16 ayat tersebut senantiasa dibaca sejak diturunkan hingga hari ini. Dan akan terus dibaca manusia sehingga Allah mengakhiri riwayat bumi ini. Sejak saat itu Rasulullah senantiasa memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum ketika ia datang dan singgah di majelis Rasulullah. Beliau juga senantiasa menanyakan kondisi Abdullah dan memenuhi segala kebutuhannya. Hal ini tidak mengherankan, sebab karena Abdullah bin Ummi Maktum lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kecaman keras dari langit. Begitu Quraisy semakin menggencarkan usaha mereka dalam menganiaya Rasul dan para pengikutnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah. Abdullah bin Ummi Maktumlah yang menjadi orang yang paling cepat meninggalkan tanah airnya dan berlari menyelamatkan agama. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tiba di Yatsrib. Ia dan sahabatnya selalu membacakan dan mengulang-ulang Al-Quran kepada semua penduduk Madinah. Mereka berdua mengajarkan kepada penduduk Madinah ilmu tentang berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar ia berkenan menurunkan ayat tentang orang sepertinya yang kekurangan dirinya menghalangi mereka untuk melakukan jihad. Ia berdoa dengan begitu khusyuknya, "Ya Allah, turunkanlah ayat atas ketidakmampuanku. Ya Allah, turunkanlah ayat atas ketidakmampuanku." Maka Allah dengan begitu cepatnya langsung menjawab doa Abdullah bin Ummi Maktum. Zaid bin Sabit, penulis wahyu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan, saat itu aku sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tiba-tiba hilang kesadaran. Maka paha beliau ditaruh di atas pahaku. Aku belum pernah merasakan ada paha yang seberat paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau tersadarkan sebentar lalu bersabda, "Tuliskan, ya Zaid." Maka aku pun menuliskan, tidak sama orang mukmin yang duduk, tidak berangkat, dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Lalu Ibnu Ummi Maktum berdiri seraya berkata, "Bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Belum juga ia usai meneruskan ucapannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hilang kesadaran lagi. Lalu pahanya diletakkan di pahaku. Maka aku merasakan berat yang sama pada saat ketika pertama kali. Kemudian ia tersadarkan diri, lalu bersabda, "Bacakan apa yang telah kau tulis, ya Zaid." Aku pun membacakan, tidak sama orang mukmin yang duduk, lalu beliau bersabda, "Tuliskan, selain orang yang memiliki uzur." Maka turunlah pengecualian sebagaimana yang diharapkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Meski Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan maaf kepada Abdullah bin Ummi Maktum dan kepada orang-orang yang sepertinya dalam berjihad, namun ia tidak rela membiarkan dirinya berdiam diri dengan orang-orang yang tidak berangkat. Ia malah bertekad untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah puas kecuali apabila melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Sejak saat itu ia bertekad tidak akan pernah ketinggalan perang. Ia telah menentukan tugasnya sendiri di medan peperangan. Ia berseru, "Tempatkan aku di antara dua barisan dan berikan kepadaku panji agar aku yang membawanya dan menjaganya untuk kalian. Sebab aku buta dan tidak mampu berlari." Pada tahun 14H, Umar bertekad untuk menyerang Persia dengan sebuah peperangan yang dapat mengalahkan mereka, meruntuhkan kerajaan Persia dan membuka jala bagi tentara muslimin. Ia menuliskan sebuah surat kepada para pembantunya yang berbunyi, "Jika ada orang yang memiliki senjata, kuda, pertolongan atau pendapat maka pilihlah mereka dan bawalah mereka menghadapku segera." Maka kaum muslimin memenuhi panggilan Umar Al-Faruq, dan mereka berdatang ke Madinah sehingga memenuhi semua penjurunya. Salah seorang dari mereka adalah seorang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Umar menunjuk pemimpin pasukan besar ini adalah Sa'd bin Abi Waqqas. Sebelum berangkat Umar memberikan wasiatnya kepada pasukan muslimin, kemudian melepas mereka. Begitu pasukan ini tiba di Al-Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum mengenakan baju besinya juga perlengkapan perang lainnya. Ia rela membawakan panji kaum muslimin dan berjanji untuk menjaganya hingga mati. Kedua pasukan bertemu dan berperang selama 3 hari dengan begitu hebatnya. Keduanya saling menyerang dengan sangat dahsyat sehingga belum pernah ada sejarah penaklukan yang dialami kaum muslimin sehebat ini. Sehingga pada hari ketiga kaum muslimin mendapatkan kemenangan telak. Maka jatuhlah sebuah bangsa yang begitu besar saat itu, dan dikibarkanlah panji tauhid di negeri berhala. Dan sebagai harga pembelian kemenangan ini, gugurlah ratusan syahid dan salah satu dari para syuhada itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum.
Ia ditemukan telah tewas dengan berlumuran darah dan ia masih menggenggam panji pasukan muslimin.